Halo teman-teman bisnis, balik lagi di channel Advisermu. Kali ini kita bakal bahas satu hal yang penting banget buat kalian yang lagi bangun usaha, rekrut tim, atau kerja bareng karyawan. Kenapa sih sekarang banyak banget lapangan kerja baru, tapi kok mayoritasnya ada di sektor upah yang rendah? Nah, beberapa tahun terakhir, jumlah lapangan kerjaan di Indonesia memang bertambah, tapi pertumbuhannya banyak terjadi di pekerjaan dengan gaji rendah, terutama di sektor informal. Artinya apa? Banyak orang kelihatan punya kerjaan, tapi kualitas hidupnya belum tentu naik karena upah yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-harinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, data terbaru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja dalam setahun terakhir didominasi sektor dengan upah lebih rendah. Sementara pekerjaan formal yang bergaji lebih layak justru tidak tumbuh secepat itu. Banyak mantan pekerja formal yang akhirnya tergusur ke sektor informal, seperti kerja serabutan, kontrak pendek, atau usaha kecil tanpa kepastian upah dan jaminan sosial. Lembaga riset mencatat, proporsi pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum melonjak tajam, sampai lebih dari 80% pada 2024. Jadi mayoritas pekerja ada di kelompok upah rendah. Pekerjaan ini banyak yang jam kerjanya panjang, bisa sampai 48 jam per minggu, tapi tetap digaji di bawah standar, sehingga daya beli pekerja melemah dan hak upah minimum rawan dilanggar. Dampaknya ke bisnis dan ekonomi apa? Kalau upah terlalu rendah, pekerja akan mengurangi belanja, pinjam uang, atau bahkan jual aset, dan ini membuat konsumsi domestik turun. Padahal, konsumsi adalah mesin penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jangka yang panjang, kondisi ini bisa memicu kesenjangan sosial, produktivitas yang stagnan, dan pasar tenaga kerja yang tidak sehat. Karena orang bekerja keras tetapi tetap sulit naik kelas secara ekonomi. Buat teman-teman pebisnis, ini sebenarnya jadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, tenaga kerja upah rendah memang terlihat murah, tapi di sisi lain bisa berdampak pada turnover yang tinggi, moral yang rendah, dan produktivitas yang lemah. Banyak ekonom menilai upah yang lebih layak justru bisa mendorong perputaran uang di masyarakat dan membuka peluang tumbuhnya permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya menguntungkan dunia usaha juga. Jadi kalau teman-teman mau bangun bisnis, pertimbangkan bukan hanya berapa kecil upah yang bisa dibayar, tapi seberapa besar nilai yang bisa diciptakan bersama tim dengan memberikan upah yang lebih manusiawi dan lingkungan kerja yang sehat. Dengan begitu, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga ikut membangun pasar yang kuat. Karena karyawan yang sejahtera akan menjadi konsumen yang lebih aktif dan juga loyal. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru soal bisnis dan dunia kerja, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan insight bisnis lain dari Advisermu. Klik like kalau kamu setuju bahwa bisnis yang sehat butuh pekerja yang sejahtera, dan share video ini ke teman-teman pebisnis lain yang perlu dengar perspektif ini. Follow semua akun media sosial Advisermu karena di sana akan ada konten singkat, tips, praktis, dan update terbaru yang bisa bantu kamu ambil keputusan bisnis yang lebih pintar setiap hari. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.